Di sini saya akan tutorial untuk membuat form login menggunakan PHP dan langsung terkoneksi ke database. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi XAMPP, lalu kita start Apache dan MySQL-nya. Jika sudah nyala, kita masuk ke Chrome. Klikkan localhost /php myadmin. Kita sudah masuk ke dalam PHP myadmin. Kita buat tabel baru di sini, database baru. Kita beri nama saja login. Kita buat tabel dengan 3 kolom. Tabelnya login. Yang pertama itu ada user, jenisnya integer. Lalu kita centang auto increment, jadi primary key. Di kolom kedua kita isi email. Kita gunakan varchar panjang nilainya 50, lalu password, jenisnya varchar, panjangnya 50, lalu kita simpan. Database login sudah terbuat. Lalu kita masuk ke file manager, pergi ke Windows C, XAMPP, htdoc. Kita buat folder baru. Kita beri nama login. Kita sudah membuat folder di folder XAMPP dan htdoc. Kita buka Visual Studio Code. Lalu kita open folder yang kita buat tadi, folder login. Lalu kita di folder login ini kita buat file login.php. Pertama kita membuat file login.php, kita membuat HTML seperti biasa dengan mengklik tanda seru. Jika muncul seperti ini, kita langsung ke enter saja. Lalu untuk form login dan sign up-nya kita gunakan div. Dalam div ini kita membuat tag form menggunakan metode post. Dalam form yang pertama ini kita masukkan input dengan type email, dan name email. ID ini kita rubah saja menjadi placeholder. Email. Lalu tag input yang kedua kita beri type password.
name password, dan placeholder password. Setelah itu kita buat button untuk loginnya. Button ini kita beri type submit, lalu kita beri name login, dan kita login di sini. Lalu kita buat div baru untuk form sign up dengan metode post juga. Di sini sama seperti yang di atas, kita input teks email, name-nya email, ID-nya kita ganti menjadi placeholder. Email. Password. Name-nya password. ID ini kita ganti menjadi placeholder. Password. Lalu sama kita buat button juga. Type submit, name, karena ini untuk sign up kita beri name regis atau registrasi. Regis. Di sini kita sign up. Setelah file login PHP ini sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita buat file berhasil.html. Ini berfungsi untuk saat kita sudah berhasil login, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Kita buat simpel saja, H1 selamat telah berhasil login. Lalu kita buat file baru lagi, yaitu koneksi.php. Lalu koneksi.php ini berfungsi untuk membuat koneksi ke database. Pertama itu kita buat dulu tag pembuka untuk PHP, yaitu seperti ini, lalu ditutup dengan seperti ini. Isinya kita buat saja variabel menggunakan logo dolar, itu font. Ini bebas mau buat apa ya, mau koneksi atau apapun. Saya membuatnya font dengan mysql_connect buka kurung kutip 2
Yang pertama ini kita database hostnya karena kita menggunakan localhost dari XMPP, maka kita ketik saja localhost koma double quote lagi, lalu username databasenya yaitu root, koma database passwordnya kita kosongkan saja, kita beri kutip dua seperti ini saja, lalu nama databasenya yaitu tadi kita membuat databasenya itu login titik koma. Untuk variabel mengkonekkan ke database ini seperti ini saja. Lalu kita kembali lagi ke file login.php. Kita akan membuat fungsi untuk login dan registrasinya. Pertama kita buat tag pembuka PHP juga lagi. Untuk yang pertama kita ketik di sini session underscore start kurung tutup kurung titik koma. Siapin deh ya, lu besok pakaiannya. Pertama di sini kita ketikkan session underscore start buka kurung tutup kurung titik koma, lalu require titik 1 koneksi .php. Lalu kita buat if buka kurung iset buka kurung session variabel session kurung siku petik 1 log n variabel session kurung siku petik 1 log sama dengan petik 1 true, maka enter buka kurung kutip 2 location kutip 2 berhasil.html. Ini petik 1 petik 2 titik koma exit. Lalu kita buat fungsi untuk loginnya, itu if iset buka kurung variabel post kurung siku kutip 1 login kurung kurawal variabel email sama dengan variabel post kurung siku kutip 1 email titik koma variabel password variabel post kurung siku kutip 1 password titik koma. Kita buat variabel baru lagi yaitu variabel untuk mengecek database, cek database sama dengan MySQL query buka kurung
variabel con, yang mana variabel con ini yang ada pada koneksi.php, yaitu untuk menghubungkan ke database. Koma, double quote, select bintang from login where email sama dengan variabel email and password sama dengan variabel password titik koma. Kita membuat variabel baru lagi, misalnya hitung sama dengan mysqli 6 row kapurung variabel cek database titik koma. If variabel hitung lebih besar daripada 0, turun kurawal session kurung siku kutip 1 log sama dengan true titik koma. Header buka kurung kutip 1 location titik 2 berhasil.html titik koma. Exit kurung tutup kurung titik koma. Untuk fungsi login seperti ini saja. Else kurawal, kita buat variabel error sama dengan email atau password salah titik koma. Salah penempatan. Saya di sini else kita buat variabel error kan email atau password salah titik koma. Itu fungsi login seperti ini. Lalu kita membuat fungsi selanjutnya, itu fungsi registrasi. If reset variabel post kurung siku kutip 1 regis kurung berawal buat variabel email sama dengan
post email variable password is post password ini. Lalu kita membuat variabel check email variabel check email sama dengan mysql underscore query buka kurung variabel koneksi koma kutip 2 select from login where email sama dengan variabel email kutip 1 titik koma if mysql query if mysql numrow buka kurung variabel check email lebih besar daripada 0 Iko email sudah terdaftar di koma else kita buat variabel baru insert sama dengan mysql query buka kurung variabel font kutip 2 insert into login email koma password values email koma password titik koma password tutup kurung titik koma if variabel insert Iko registrasi berhasil, silahkan login. Else Iko registrasi gagal. Titik 2 titik 1 titik my
stli underscore error buka kurung variabel koneksi titik koma. Lalu fungsi untuk registrasi sudah jadi, yaitu seperti ini. Lalu kita buat fungsi baru, yaitu if not iset buka kurung variabel session kurung si kutip 1 log kurung kurawal if iset buka kurung variabel error kurawal iko variabel error titik koma else header location titik 2 login dot php titik koma exit titik koma. Full script PHP-nya ada seperti ini. Kita save, lalu kita coba jalankan pada Chrome dengan cara ketik localhost / nama foldernya login / nama filenya login.php. Akan masuk ke sini. Saya jelaskan dari awal untuk kode login.php-nya ini. Yang pertama itu adalah session start. Session start yang pertama adalah session start. Session start ini berfungsi untuk memulai sesi untuk pengguna. Lalu ada require koneksi.php. Ini fungsinya adalah untuk mengkoneksikan file login.php dan koneksi.php, yang mana file koneksi.php ini berisi untuk koneksi ke database. Lalu ada if iset session log and session log sama dengan true, header location berhasil.html. Ini jika sesi pengguna bernilai true, maka pengguna akan langsung beralih ke halaman berhasil.html dan tidak perlu login lagi. Maksudnya itu jika pengguna sudah login sebelumnya, maka pengguna tidak perlu login lagi dan akan langsung masuk ke halaman berhasil.html. Lalu ada if iset expose login. Kenapa di sini expose? Karena pada formnya kita menggunakan metode post untuk loginnya. Login. Kenapa ini login, email dan password? Ini karena pada form login itu untuk input email dan input passwordnya kita beri nama name email. Name ini berfungsi untuk mengirimkan data ke database.
Jadi di sini kita membuat variabel email yang mana isinya adalah email yang dari form, password yang isinya adalah password. Lalu kita buat variabel cek database untuk mengecek apakah email dan password itu sudah ada di database atau belum. Cek database MySQL query. Kon ini adalah koneksi ke database yang ada di koneksi.php. Select from login where email sama dengan variable email and password sama dengan variable password. Select pilih dari tabel login yang mana email sama dengan email dan password sama dengan password. Lalu kita buat variabel hitung. Variabel hitung itu kita untuk menghitung jumlah kolom yang ada pada cek database ini, yang pada kolom email dan kolom password. If hitung lebih besar daripada 0, maka sesi log bernilai true. Lalu jika nilainya true, maka akan dialihkan ke halaman berhasil.html. If hitung lebih besar daripada 0, yang artinya hitung ini bernilai 1, yang artinya sudah ada email dan password yang terdaftar pada database, maka hasilnya akan bernilai true dan diarahkan ke halaman berhasil.html. Dan jika belum ada email atau password yang belum terdaftar, maka akan diberikan variabel error yang isinya email atau password salah. Kita contohkan saja langsung pada halamannya. Itu emailnya contoh. Ini passwordnya. Kita klik login. Fatal error. Kelanjutan fungsi dalam row. Oh, 16. Ini tipe ya guys, ini bukan MySQL 6 row tapi 6 rows. Jadi yang bawah juga kita ganti 6 rows. Ada lagi, sudah tidak ada. Kita kembali lagi ya, kita refresh. MySQL 6 rows, expect parameter 1 to be MySQL result. Given in si login 11. Variabel hitung yang isinya cek database berarti salahnya di 14. Sekali query con select from login where email password. Oh, ini pada passwordnya kita kurang kutip 1 di belakangnya guys. Tambahin kutip 1, Ctrl S, kembali lagi, refresh lagi. Nah, ya. Kita jelaskan lagi tadi. Nah, if hitung lebih besar daripada 0, jadinya jika pada database ada email dan password yang sudah terdaftar, maka session log ini akan bernilai true, yang mana nantinya akan diarahkan ke berhasil.html. Else, dan jika tidak ada email ataupun password yang terdaftar pada database, maka akan memunculkan variabel error yang isinya email atau password salah. Kita contohkan. Kita menggunakan email sembarang, passwordnya juga sembarang, get login, akan muncul pesan email atau password salah. Terus selanjutnya ada fungsi registrasi. If is set as post regis, karena tadi pada form regisnya kita menggunakan name-nya regis. Dan jika tombol regis ditekan, ini email dan passwordnya sama seperti yang pada login. Lalu ada di sini ada variabel check email.
MySQL. Oh, ini tipe lagi guys. Kita benerin dulu. MySQL query con select from login where email sama dengan variabel email. Pilih dari tabel login di mana email sama dengan email. If MySQL 6 rows, jika jumlah kolom pada email itu lebih besar daripada 0, maka akan memunculkan pesan surat terdaftar. Yang artinya, jika sebelumnya kita sudah daftar menggunakan email yang sama, lalu kita daftar lagi menggunakan email yang sama lagi, maka akan memunculkan pesan email sudah terdaftar. Nah, else variable insert MySQL query con insert into login email password values variable email variable password. Variable insert ini isinya memasukkan sebuah query pada database, mana masukkan ke dalam tabel login kolom email dan password, nilainya adalah variabel email dan variabel password. If insert, jika insert berhasil, maka akan memunculkan pesan registrasi berhasil, silahkan login. Dan jika gagal, maka akan memunculkan pesan registrasi gagal, MySQL error koneksi. Kita contohkan saja. Kita daftar menggunakan email ini, lalu passwordnya kita buat. Kita sign up, maka registrasi berhasil, silahkan login. Lalu jika kita registrasi lagi menggunakan email yang sama, kita pencet sign up, maka akan memunculkan pesan email sudah terdaftar. Karena tadi kita sudah mendaftarkan email, sudah registrasi, maka kita sudah bisa login. Kita login. Oh, salah. Login. Nah, kita akan diarahkan ke halaman berhasil.html. Dari mana tadi isinya? Selamat, Anda telah berhasil login. Kita kembali lagi ke codingannya. Lalu yang selanjutnya ada if isSet session log. Jika kita tidak memiliki, jika sesi lognya kita tidak bernilai true, maka kita akan ditampilkan pesan error. Pesan error tadi adalah yang tadi di atas, yaitu email atau password salah. Nah, jika password salah itu, kita akan diarahkan lagi ke halaman login.php. Itu. Kita cek ke database-nya. Nah, ini adalah email yang kita daftarkan tadi, yaitu emailnya ini dan passwordnya ini. Ini sudah otomatis tertambah pada database. Jika sudah seperti ini, kita akan membuat sistem logout. Karena jika sudah masuk ke sini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan membuat logout. Kita kembali ke sini, kita buat file baru bernama logout.php. Buka tag PHP. Tutup.
kita buat session underscore start penutup kurung titik koma, lalu session underscore destroy penutup kurung titik koma, header kurung kutip 1 location titik 2 login.php titik koma. Ini fungsinya adalah session start untuk memulai sesi, dan session destroy adalah menghancurkan sesi tersebut, yang mana setelah sesi itu dihancurkan maka akan dialihkan kembali ke halaman login.php. Selanjutnya kita buat tombol logout sederhana untuk logoutnya. Nah, di sini kita buat href logout.php, logout, simpan. Kita masuk lagi ke browser, kita refresh, maka akan muncul tulisan logout di sini. Jika kita klik, maka kita akan logout.